الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره جل عن الأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وتعالى عن مشابهة العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعلم بمقتضاها وحقق المراد. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, suasana yang mencekam, rasa takut dan khawatir yang tak kunjung padam dalam sebuah penantian, di mana pada saat itu seluruh manusia berkumpul dan belum jelas kemanakah mereka akan kembali setelahnya. Akankah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan berupa surga, ataukah mereka akan dibinasakan dalam kengerian lembah api neraka? Ketika itu matahari didekatkan sedekat mungkin di atas seluruh kepala manusia. Banyak di antara mereka yang tenggelam oleh keringatnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan ketika masih hidup di dunia. Miqdad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mengisahkan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Kelak pada hari kiamat nanti, matahari akan didekatkan sedekat mungkin dengan jarak seukuran 1 mil di atas seluruh kepala manusia. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Pada saat itu ukuran keringat manusia berdasarkan amal perbuatan mereka. Faminhum
man yakunu ila ka'bai, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di dua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada pula di antara mereka yang keringatnya sampai kedua betis mereka. Wa minhum man yakunu ila hakwai, ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai pinggang mereka. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan juga ada di antara mereka yang keringatnya sampai menenggelamkan mereka dan benar-benar tenggelam. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi, ketika Rasulullah setelah menyebutkan tentang keadaan mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan jari telunjuknya ke mulut beliau, bahwasanya orang itu benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pada saat itu suasana penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran yang begitu sangat memuncak. Semua orang menunggu sebuah persidangan untuk mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya dari Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah sedikit gambaran potret kecil tentang betapa ngerinya kejadian kelak di hari kiamat yang akan dihadapi oleh setiap insan. Matahari didekatkan dan air keringat bercucuran bahkan hingga menenggelamkan. Namun tahukah kita bahwa di tengah-tengah terik panasnya matahari ketika itu ada hamba-hamba pilihan Allah yang mendapatkan naungan. Mereka tetap berada pada kenyamanan meski matahari telah didekatkan, di mana pada saat itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan melainkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala, di mana pada saat itu tidak ada yang bisa diharapkan melainkan hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, siapakah mereka? Siapakah mereka para hamba pilihan Allah yang mendapatkan naungan kelak pada hari yang begitu sangat mencekam? Siapakah mereka para manusia yang diistimewakan oleh Allah pada hari kebangkitan? Jawabannya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, dan di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang disebut sebagai seorang pemuda. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan pemuda itu dikatakan ketika usianya 15 sampai 30 tahun. Ada juga para ulama yang menyebutkan masih dikatakan sebagai pemuda ketika dia usianya sudah baligh sampai sekitar 40 tahunan. Jamaah yang kami hormati, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhususkan usia muda daripada usia yang lain? Jawabannya ialah karena usia tersebut adalah usia yang matang, puncaknya kehebatan dan kekuatan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pada usia tersebut adalah masa di mana seseorang bisa mendapatkan segala apa yang ia inginkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mengistimewakan para pemuda yang mana mereka hidup dalam ibadah dan ketaatan, yang padahal di usia itu kebanyakan dari mereka jauh lebih memilih hidup dalam kubang kemaksiatan. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna syabab da'in lin nafsi ila istifa'il ghardi min syahwatid dunya wal ladzatiha al mahdzurah." Pada umumnya kebanyakan para pemuda itu mereka begitu semangat sekali mengajak jiwanya untuk memenuhi syahwat dan apa saja yang ia inginkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang berbahaya. Faman salima minhu faqad salim. Akan tapi barang siapa yang selamat
dari syahwat-syahwat dan kenikmatan dunia yang berbahaya, sungguh dia pasti akan selamat dunia dan akhirat. Maka beruntunglah kalian wahai para pemuda muslim yang menyibukkan diri kalian dengan kebaikan, ibadah, menuntut ilmu serta ketaatan. Dan betapa meruginya kalian wahai para pemuda muslim yang sampai saat ini masih tersibukkan dengan hal-hal yang tak berguna, dosa serta kemaksiatan. Masihkah hiburan sementara melalaikan diri dari kehidupan yang fana? Masihkah kalian terjerembab dalam sangka bahwa esok lusa itu pasti ada? Betapa banyak orang yang dikagetkan dengan kematian, padahal dia tak pernah siap untuk menyambut penyesalan. Betapa banyak orang yang dikejutkan dengan kematian, padahal taubat baru saja ia rencanakan. Bukankah telah kalian akui bahwa seringkali kenyataan tak selaras dengan apa yang diharapkan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain mengapresiasi para pemuda muslim untuk mengoptimalkan waktu dengan baik, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga mengingatkan kepada para pemuda muslim untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, karena masa muda inilah yang nanti akan ditanya secara spesifik pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadamu bani adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams. Kelak di hari kiamat nanti, kedua kaki anak Adam tidaklah akan bisa bergeser melainkan sampai dia ditanya tentang 5 perkara, dan di antaranya adalah an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang begitu luar biasa dan istimewa bagi manusia. Oleh karenanya, wahai engkau yang sedang berada di masa itu, wahai engkau yang kini memiliki tenaga dan keluasan waktu, sebisa mungkin ukirlah dalam setiap langkah kaki perjalananmu dengan jejak-jejak kebaikan. Ukirlah sejarah hidup dengan penuh ketaatan, sehingga di masa tua nanti hidup tak dihantui dengan penyesalan dan penderitaan. Betapa sering kita mendengar curahan hati seorang kakek yang beriring air mata karena masa mudanya berlalu tanpa ada makna yang nyata, menyanyiakan waktu muda dengan foya-foya jauh dari sang pencipta. Dulu berharap ingin bisa beribadah maksimal di usia senja, namun apalah daya, kekuatan sudah semakin melemah, begitu berat menjalaninya. Jamaah rahimakumullah, kita sedikit kembali pada hadis yang tadi, bahwa di antara golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat adalah pemuda yang hidup dalam ketaatan. Tentunya hidup dalam ketaatan yang terbangun di atas ilmu, bukan hanya sekedar katanya. Dan pertanyaannya, dari manakah kita bisa mendapatkan ini semua? Dari manakah kita bisa mendapatkan ilmu yang benar? Maka jawabannya hanya satu, yaitu dengan belajar. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita temui diri kita sekarang ini sibuk dalam mempelajari ilmu agama, sibuk menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kalam atau perkataan-perkataan para ulama, lalu kita berusaha semaksimal mungkin mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti berbaik sangkalah kepada Allah, kita sedang berada di jalur yang benar. Maka
pertahankanlah diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di jalur tersebut. Berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, karena ini pertanda kebaikan yang Dia berikan pada hamba-hamba pilihan-Nya. Ingat-ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan hadis yang terakhir, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatnya paham dengan agamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. An-nabiyil hadi al-mustafa al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Faqad amarakum bidzalika rabbukum rabbul alamin. Faqala subhanahu wa ta'ala, innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.